Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Persembahan yang memurnikan hati. Mari kita baca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita merenungkan sebuah aspek penting dalam kehidupan rohani kita. Lebih dari sekedar tindakan memberi materi, persembahan mempunyai kuasa yang dalam untuk memurnikan hati kita dan menuntun kita menuju hati yang lebih murah hati lagi. Mari kita telaah bersama bagaimanakah proses ini terjadi. Yang pertama, persembahan mencerminkan isi hati kita. Bayangkan sebuah wadah air. Jika air yang keluar itu keruh, itu menandakan bahwa air di dalamnya juga keruh. Demikian juga dengan persembahan kita. Cara kita memberikan, jumlah yang kita berikan, bahkan motivasi di baliknya seringkali menjadi kondisi hati kita yang sebenarnya. Bagaimana selama ini saya memberikan persembahan? Apakah dengan memberikan dengan berat hati atau dengan sukacita? Atau memberikan dengan kewajiban atau karena dorongan kasih? Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 21 berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini menunjukkan keterkaitan erat antara apa yang kita hargai, termasuk yang kita berikan, dengan fokus hati kita. Yang kedua, proses pemurnian melalui persembahan. Tindakan memberi dengan sukarela menantang kecenderungan egois dalam diri kita. Ketika kita melepaskan sebagian dari apa yang kita miliki untuk orang lain atau pekerjaan Tuhan, kita sedang melatih diri untuk tidak hanya berpusat pada diri sendiri. Contohnya, memberikan persembahan meskipun kita merasa sedang kekurangan adalah langkah untuk melawan keinginan daging untuk selalu mengamankan diri sendiri. Yang ketiga, menuju hati yang lebih murah hati. Persembahan yang dilakukan dengan benar akan merubah cara pandang kita tentang harta dan kepemilikan. Kita mulai melihatnya bukan sebagai milik mutlak, tetapi sebagai titipan yang dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan sesama. Kemurahan hati adalah salah satu buah roh, terdapat dalam Galatia 5 ayat 22. Melalui ketaatan dalam memberi, kita membuka diri bagi Roh Kudus untuk terus memproses dan membentuk hati kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Persembahan lebih dari sekedar uang atau barang. Ini adalah alat rohani yang ampuh untuk memurnikan hati kita dari egoisme, menumbuhkan rasa empati, dan membawa kita semakin dekat dengan hati Bapa yang penuh kasih. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan hati yang tulus, sukacita, dan iman, sehingga kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin murah hati, memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang di sekitar kita. Selamat memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.